bedanya dengan S1 Pak Eko. Di D3 ini lebih banyak kegiatan praktek atau praktikum, di mana lebih Itu yang dari membedakan berarti ya betul, antara S1 dan betul D3 Pak gitu Eko. ya. Jadi nantinya menjadi tenaga kerja yang siap pakai, siap kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Waalaikumsalam FIB. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Hai. lagi dengan saya Eko Kurniawan dalam acara podcast Fakultas Ilmu Budaya. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial terus ya kayaknya ya. Dari program studi D3 Bahasa Inggris. Kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Eko. Mungkin bisa kenalan dulu nih kepada Sobat FIB kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Ya, selamat siang semuanya, sahabat FIB. Saya Kristianto Setiawan, SSMA, Korprodi D3 Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, UNSUD. Terima kasih. Oh, terima kasih. Saya panggil Pak Wawan ya. Pak Wawan boleh, Mas Wawan boleh. Pak Wawan, kita ngobrol tentang prodi D3 Bahasa Inggris nih. Pertama gimana sih prodi D3 Bahasa Inggris? Bisa dijelaskan kepada Sobat FIB gambaran seperti apa sih program studi D3 Bahasa Inggris? Oke, terima kasih Pak Eko. Prodi D3 Bahasa Inggris adalah salah satu prodi di Fakultas Ilmu Budaya ini. Dan uniknya prodi D3 Bahasa Inggris adalah prodi tertua. Oh, tertua ya? Iya, di tertua Pak Eko. Tertua di FIB ini. Karena prodi D3 Bahasa Inggris ini lahir dan mulai menerima mahasiswa itu mulai tahun 1997. 97. Iya, saya aku sudah lahir belum? Masih SD Masih kan? SD. SD. Ini sudah berdiri 97. Dan dalam perkembangannya itu pertama prodi D3 Bahasa Inggris itu masih di bawah UPT Bahasa yang sekarang UPT Bahasa. Language Center itu dulu. Jadi satu-satunya prodi di UPT Bahasa. Kemudian ada program sarjana bahasa dan sastra atau PSBS dulu, pindah menjadi PSBS, di bawah PSBS kemudian pindah lagi ke fakultas FISIP ya waktu itu, dan setelah jadi fakultas sendiri bergabung kembali di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi sudah berpindah-pindah ke beberapa institusi yang menaunginya begitu Pak Eko. Kalau kita berbicara tentang D3 nih Pak Wawan, kan di Fakultas Ilmu Budaya itu juga ada S1 Betul. Sastra Inggris kalau nggak salah. Ada juga S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Apa sih bedanya? Kita ngomong D3 dulu ya dengan S1. Apa sih bedanya D3 dengan S1? Mungkin nanti biar Sobat FIB ini nggak bingung mau ke D3 atau ke S1. Bedanya apa sih S1 dan D3? Bedanya banyak Pak Eko. Oh, banyak ya? Iya Pak Eko. Ya, kalau yang sastra Inggris atau S1 itu lebih pada pemahaman keilmuannya Pak Eko. Kemudian kalau yang pendidikan bahasa Inggris itu untuk diasumsikan akan menjadi pengajar gitu. Nah, kalau di D3 Bahasa Inggris ini nanti dituntut menjadi orang-orang yang langsung praktik kerja di lapangan ya. Jadi sebagai praktisi langsung ya, bedanya di situ. Kalau yang S1 kan nanti akan berjenjang untuk mengikuti studi selanjutnya. Kalau ini praktis untuk menjadi praktisi profesional pada bidangnya Pak Eko. Jadi begitu ya Sobat FIB ya. Kalau D3 berarti langsung menjadi praktisi atau bisa langsung praktik kerja di lapangan gitu. Siap kerja intinya begitu ya. Jadi Sobat FIB jangan salah pilih ya. Kalau ingin praktik kerja langsung kerja gitu ya, bisa langsung ke D3 Bahasa Inggris. Betul sekali. Kalau D3 Bahasa Inggris sih di Indonesia bisa banyak Pak ya? Oh, banyak. Bedanya apa sih dengan D3 Bahasa Inggris yang lain gitu, misalkan di univ-univ lain gitu? Ya, masing-masing punya keunikan tersendiri, punya istilah bidang spesifik tersendiri, punya keunikan gitu. Kalau misalkan di UNS itu keunikannya pada bidang penerjemahan. Kalau di kita itu adalah terkait dengan komunikasi bisnis ya, bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis. Jadi bisa ke arah komunikasi bisnisnya, ini diutamakan di prodi kami di D3 Bahasa Inggris UNSUD ini Pak Eko. Mengenai tadi bidangnya komunikasi bisnis ya, berkaitan dengan itu nanti profil lulusannya seperti apa? Atau nanti jenjang karirnya setelah lulus itu bagaimana? Ya
kedepannya itu setelah lulus diharapkan nanti menjadi tenaga yang profesional pada bidang komunikasi bisnis. Ya, dalam hal ini adalah komunikasi dalam bahasa Inggris. Itu ya nanti bisa menjadi praktisi bisnis yang go internasional atau bekerja di perusahaan ekspor impor atau mungkin menjadi seorang entrepreneur yang tarafnya internasional. Ada beberapa lulusan prodi D3 sendiri yang sudah menjadi entrepreneur, jadi memiliki usaha yang nanti akan bisa go public ke internasional gitu, Pak Eko. Kemudian kalau kita lihat nih kegiatan-kegiatan dalam kampus, mungkin ada kegiatan akademik, kegiatan non akademik, mungkin perlu juga ini Sobat FIB tahu kegiatan akademik di D3 Bahasa Inggris seperti apa sih gitu Pak Wawan. Jadi kegiatan akademik ya seperti kegiatan akademik yang lain Pak Eko. Ada praktikum, ada perkuliahan. Oh ya, untuk kurikulum di D3 Bahasa Inggris ini, karena kita tahu ini bedanya dengan S1 Pak Eko. Di D3 ini lebih banyak kegiatan praktek atau praktikum. Di mana lebih itu dari yang membedakan berarti ya betul, antara S1 dan D3 gitu ya. Jadi nantinya menjadi tenaga kerja yang siap pakai, siap kerja karena memang di dalam kurikulumnya sendiri ada lebih banyak komposisinya untuk praktikum atau praktek. Bahkan di semester 5 itu satu semester khusus untuk praktek di lapangan ya. Jadi di lapangan, jadi mereka praktek di perusahaan-perusahaan atau instansi yang terkait dengan bahasa Inggris dan mereka praktek di sana pengalaman minimal 3 bulan ya. Jadi secara ini bisa satu semester penuh untuk melakukan praktik kerja atau magang di instansi. Berarti bisa disimpulkan secara sebagian besar lah ya, jadi kurikulum D3 Bahasa Inggris itu isinya praktik gitu ya. Praktik, 2/3 lebih Pak Eko. Jadi nanti ketika keluar gitu ya, luarannya adalah mahasiswa yang siap kerja gitu. Betul Pak Eko, betul sekali Pak Eko. Kalau kegiatan non akademiknya bagaimana Pak Wawan? Non akademik ya kita juga ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan mahasiswa, UKM juga ada dan kita juga ada UKM untuk khusus prodi yaitu e-floration di mana mahasiswa itu berlatih untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, bagaimana membuat sebuah organisasi, melaksanakan aktivitas di organisasi, di samping juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya di fakultas ya, kegiatan ada olahraga dan sebagainya. Bahkan dari kami juga ada beberapa yang sudah bisa meraih prestasi yang cukup baik Pak Eko. Beberapa waktu yang lalu selama ini ada mahasiswa kami juga yang sudah mengikuti kompetisi taekwondo dan menjadi juara tingkat nasional, ada yang di tingkat provinsi renang gitu juga ada. Jadi ini kemudian ada juga mahasiswa berprestasi untuk D3 dari FIP beberapa kali ini hampir selalu diwakili oleh D3 Bahasa Inggris dan terakhir kemarin bahkan sudah sampai pada tingkat wilayah. Namun belum bisa untuk masuk ke tingkat nasional, gugur di tingkat wilayah. Begitu Pak Eko. Terkait ini belakangan ini nih kan lagi rame dengan istilah MBKM nih. D3 ini ada MBKM nggak sih Pak? Ada Pak Eko. Ada Pak. Bagaimana pelaksanaan MBKM di D3 Bahasa Inggris ini? Bagus sekali Pak Eko. Jadi mahasiswa ya kalau di tempat kami namanya MBKM magang gitu ya. Ada beberapa Pak Eko, beberapa model MBKM ya. Satu misalnya di kementerian kita juga beberapa mahasiswa kita ikut yang MSIB Pak Eko. Oh MSIB. MSIB itu apa sih Pak? MSIB itu program magang bersertifikat Pak Eko. Bersertifikat. Ya, yang kelola oleh kementerian Pak Eko. Dan itu beberapa mahasiswa ikut dan mereka merasakan sekali gitu bisa langsung praktek kerja dan mereka dapat uang juga Pak Eko. Jadi sudah magang dapat uang dan tidak sedikit Pak Eko. Dan ada juga yang magang di luar negeri Pak Eko. Jadi ada ini yang sedang berjalan di Thailand, satu orang di Thailand. Sebenarnya 2 orang, kemudian satu batal Pak Eko. Kemudian ini dalam waktu dekat, ini bulan Maret ini kita akan mengirimkan 3 orang mahasiswa kita untuk magang di Jepang Pak Eko. Oh, di Jepang juga biasa. Saya juga ingin belum ke Jepang, tapi masih malah sudah pernah ke Jepang begitu atau ke Thailand begitu. Jadi kan menjadi nilai tambah buat mahasiswa, pengalaman luar negeri itu tidak sepele gitu, sangat menyenangkan ya untuk mahasiswa dan banyak sekali yang berminat untuk magang
di luar negeri gitu Pak Eko. Luar biasa ya. Jadi belum lulus tapi sudah bisa merasakan kerja di Thailand, luar di negeri, Jepang gitu dapat ya. uang lagi Pak Eko. Kalau mungkin zaman saya dulu nggak ada, Pak Wawan. Nggak ada. Pak Wawan juga nggak ada. Nggak ada. Ya, sekarang memang kesempatannya sangat luar biasa dibuka oleh pemerintah gitu. Kalau pertukaran pelajar ada nggak sih Pak Wawan? Pertukaran pelajar ada. Ya, ini difasilitasi oleh tentu saja oleh universitas, ada pertukaran pelajar. Beberapa kali mahasiswa kami pun, kita pun dari D3 juga mengikuti program pertukaran pelajar Pak Eko. Kalau di D3 Bahasa Inggris, tujuan pertukaran belajarnya kemana ini Pak Wawan? Ya, tentunya ke negara-negara yang ke luar negeri ya? Inggris. Di dalam negeri ada nggak sih Pak Wawan? Pertukaran pelajar iya. biasanya ke luar negeri Pak Eko. Ke luar negeri ya? Contohnya di mana nih? Pernah di Amerika, ada juga ikut sana juga, satu orang dulu pernah di sana ya, untuk pertukaran pelajar di sana Pak Eko. Jadi ini cukup membanggakan juga buat prodi gitu. Keren ya bisa pertukaran pelajar di Amerika Serikat. Betul, pernah sekali. Berarti ada pertukaran pelajar, kemudian ada magang gitu ya. Ada magang bersertifikat tadi ya. Bersertifikat MSIB, ada magang mandiri juga ada. Kemudian ada yang magang internasional. Luar biasa. Ya, gitu Pak Eko. Senang saya lihat mahasiswa udah maju-maju gitu Pak Eko. Mungkin ada nggak sih Pak tips atau semacam cara belajar ketika belajar bahasa Inggris mungkin? Ya, bahasa itu adalah sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman, praktek gitu. Jadi kuncinya tipsnya ya praktek langsung ya. Tentunya yang pokok sekali adalah kita belajar grammarnya dulu, kemudian kita praktekkan pelan-pelan, yang penting betul dulu grammarnya, baru kemudian setelah betul baru kita tingkatkan untuk kecepatan berbicaranya sehingga fluensinya, kelancarannya menjadi semakin baik Pak Eko. Mungkin ada pesan-pesan kesan buat sobat FIB calon mahasiswa. Mungkin ayo bagaimana sih bisa bergabung di D3 Bahasa Inggris? Oke, halo sobat FIB, marilah para calon mahasiswa yang dari murid-murid SLTA, marilah bergabung dengan D3 Bahasa Inggris. Marilah kalian capai kesuksesan di masa depan melalui pendidikan yang dilakukan oleh Prodi D3 Bahasa Inggris. Insya Allah kalian akan sukses ke depannya, akan mudah mencari pekerjaan dan menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih Pak Eko. Gitu Pak Eko. Boleh nambah satu lagi nih? Boleh, silakan Pak Eko. Ada nggak Pak awan-awannya kayak quote-quote atau semacam kata mutiara dalam bahasa Inggris mungkin Pak Wawan punya yang menjadi support gitu untuk menjalani kehidupan atau untuk bisa ditiru oleh calon mahasiswa atau sobat FIB? Oke, apa ya Pak Eko ya? Kayaknya mahasiswa sudah punya banyak di quote-quote seperti itu. Contohnya menjadi be yourself, jadilah diri Anda sendiri, and then grow yourself, tumbuhlah Anda sendiri, develop yourself to be a successful person. Ini juga penting. Menjadi orang yang sukses dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana usaha yang giat dari kita untuk menjadi orang yang sukses. Saya kira tidak ada masalah mau sekolah dimanapun, ya terbukti bahwa lulusan dari D3 Bahasa Inggris juga banyak yang menjadi orang-orang yang sukses. Bahkan ada yang bekerja di seknek ya, menjadi pembuat naskah untuk pidato wakil presiden. Ini kan luar biasa. Gitu. Luar biasa. Iya. Be yourself. Be yourself. Okay. Kemudian tumbuh kembanglah sendiri. Luar biasa. Ini mungkin juga selain buat Sobat FIB, buat saya juga secara pribadi. Oh gitu Pak Eko. Oh iya dong. Harus jadi diri sendiri, tumbuh kembang sendiri dan menjadi orang sukses gitu ya. Bagi Sobat FIB nanti yang mungkin ingin lebih lanjut tahu tentang D3 Bahasa Inggris, bisa mengunjungi laman Universitas Jenderal Sudirman, kemudian juga bisa mengunjungi laman Fakultas Ilmu Budaya, terlebih di D3 Bahasa Inggris. Lebih jelas lagi bisa datang ke Purwokerto, ke Universitas Jenderal Sudirman, Prodi D3 Bahasa Inggris. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Wawan. Sukses selalu. Baik, Sobat FIB, itu dari kami bincang-bincang dengan D3 Prodi Bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.